kesempatan berikan kepada kami. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi. Sambut salam budaya kita, jua-jua, moras, menjua-jua. Yang kami hormati Ketua dan anggota BPD Desa Setuju 2. Begitu juga dengan Kepala Desa dan seluruh perangkat desa yang hadir pada saat ini. Yang kami hormati pendamping desa, Ketua TPPKK Desa, tokoh masyarakat yang hadir pada saat ini, yang tampak hadir kami lihat mantan pimpinan kami, Pak Silaban. Terima kasih Pak. Begitu juga dengan mantan pimpinan saya juga waktu di Pemdakop, maupun Bapak Ibu yang belum bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan, karena berkatnya kita boleh berkumpul di pagi hari yang cerah ini di kantor, di halaman kantor Kepala Desa Setuju 2 dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun juga. Bapak Ibu, pagi hari ini kita hadir untuk mengikuti melaksanakan musyawarah desa khusus dalam rangka pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Setuju 2. Kami harapkan Bapak Ibu semua bisa memberikan sumbang saran nantinya dalam pembentukan, dan kita sama-sama nanti juga memilih di antara kita yang hadir pada saat ini untuk menjadi pengurus. Nantinya ada 5 pengurus harian dan ada 3 badan pengawas yang nanti akan kita pilih. Ya, minimal 9 anggotanya, nanti minimal 9 anggota, jumlah anggota yang membentuk 9 awal. 1 nanti dia sebagai anggota biasa, seperti itu. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kami sampaikan kepada kita semua, tolong jangan termakan isu yang kita terima melalui media sosial, Facebook. Di Facebook itu banyak disampaikan hal-hal yang belum bisa kita verifikasi kepastiannya. Contoh, di Facebook itu dibilang bahwa pengurus koperasi akan menerima gaji yang besar katanya. Padahal itu belum bisa dipastikan Bapak Ibu. Yang saya tahu bahwa koperasi ini pengurusnya akan menerima gaji apabila ada SHU. Kalau tidak ada SHU, tidak ada gaji. Makanya nantinya kita harapkan pengurus yang terpilih ini ada 4 yang harus dimilikinya. Pertama itu kemauan. Kemauan untuk mengembangkan koperasi kita ini. Kedua itu dia berintegritas, bertanggung jawab terhadap tugas yang akan diembannya. Selanjutnya dia harus mampu untuk mengelola, berarti ada skill, kemampuan, dan dia berintegritas. Dan yang pertama ini, di tahun pertama ini kita harapkan pengurus nantinya tidak berorientasi uang, karena jujur kita belum punya SHU. Seperti itu dia. Jangan diharapkan, memang di media sosial itu dikatakan nantinya akan menerima 4-5 miliar, seperti itu. Belum tentu juga Bapak Ibu, karena itu nanti ada peraturan lanjutan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Belum pasti ya Bapak Ibu. Cuma nantinya koperasi kita ini diperbolehkan untuk membentuk unit usaha sebanyak 9 bidang. Contoh bidang kesehatan, dia bisa buka klinik
di gudang di bidang gudang penyimpanan, cold storage boleh, dia juga bisa simpan pinjam, dia bisa perbengkelan, seperti itu dia. Ada 9 bidang yang akan dibuka nantinya dan diperbolehkan. Nanti pada saat ini kita membentuk dan memilih pengurusan dulu. Nanti selanjutnya internal koperasi lah yang akan menentukan bidang usaha apa aja yang akan dikerjakan. Simpan pinjam kah? Atau toko pupuk kah? Boleh. Diperbolehkan dia Bapak Ibu. Kegunaan koperasi ini memang kita sudah mengetahui pada umumnya. Koperasi Bapak Ibu dasarnya adalah untuk membantu perekonomian kita. Di desa kita ini tidak seperti desa yang lain. Desa yang lain banyak hijau. Kata kasarnya banyak yang tengkulak seperti itu. Banyak yang menderukan uang. Toke-toke itu menderukan uang. Tapi apabila panen, harga akan dipotong. Kata kasarnya Bapak Ibu, enak kali kok kasih pinjaman 20 juta, harga pasar pula, kan tidak. Pasti dipotong. Harga tidak sesuai dengan harga pasar. Di kita ini tidak seperti itu memang. Di tempat lain banyak seperti itu. Jadi kita harapkan koperasi ini nantinya bisa membantu kita dalam hal permodalan, dan kami harapkan juga warga desa Setinjo II agar menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Kami harapkan semua. Kenapa semua Bapak Ibu? Karena nantinya kita di sini pada kesempatan ini juga akan menentukan besaran simpanan pokok dan simpanan wajib. Dan samanya itu Bapak Ibu, kalau seperti di Pulau Adat, kalau Hasuton, contoh kalau saya sebagai Hasuton mau berpesta, pasti saya akan undang akadongan tubuh saya, agak hula-hula perguruan saya untuk mengerupi katanya. Seperti ini pun seperti itu. Koperasi akan mengundang Bapak Ibu semua warga desa Setinjo II untuk kita sama-sama membantu, kita sama-sama mengembangkan, dan kita sama-sama nantinya akan menerima hasilnya juga. Hasilnya dari SAU yang usaha yang dikerjakan selama 1 tahun. Bapak Ibu, keanggotaan koperasi ini sudah jelas ditentukan melalui KTP. Cuma warga desa Setinjo II yang bisa mendaftar menjadi anggota koperasi desa Merah Putih Setinjo II. Seperti itu dia. Tidak boleh di luar desa Setinjo II. Itu dia Bapak Ibu. Itulah syarat utama. Tidak boleh di luar. Contoh saya, Batang Peruh, saya tinggal. Saya tidak boleh menjadi peserta, menjadi anggota di sini atau sebagai pengurus. Tidak diperbolehkan. Itu dia. Karena pemerintah pusat melalui Bapak Presiden berkeinginan desa itu bisa menghidupi ataupun melakukan perekonomian, usaha perekonomian yang bisa menunjang daerah tetangga. Kita salah satu daerah tetangga, daerah penunjang untuk kota Sidikalang. Di kota Sidikalang itu lahan pertanian sudah mulai menipis. Tidak ada lagi karena sudah banyak menjadi pemukiman. Desa kita ini salah satu yang bersebelahan dengan Kecamatan Sidikalang, dan masih banyak dari kita ini kebutuhan yang dibutuhkan oleh warga Sidikalang. Contoh cabai, tomat, seperti itu dia. Dan kita harapkan Bapak Ibu, kami pemerintah kecamatan
sangat mendukung sekali kegiatan ini, musyawarah kita ini. Dengan wujud kami hadir langsung dan kami sudah diperintahkan oleh pimpinan kami, Bapak Bupati kita, bahwa seluruh Kabupaten Deri paling lambat 31 Mei harus sudah terlaksana minimal musyawarah desa khusus, minimal seperti itu. Karena habis dari sini, habis tahapan kita ini masih ada nanti tahapan selanjutnya, yaitu kita masuk mengentry atau mengupload dokumen-dokumen yang kita hasilkan pada hari ini ke aplikasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan kepada kita semua. Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Semoga kegiatan kita hari ini diberkati Tuhan, diberikan Tuhan kepada kita kesehatan dan kita selalu dalam perlindungannya. Terima kasih. Jua-jua Banta Krina. Baik, terima kasih Pak Camat atas keterangannya. Acara berikutnya sosialisasi sekaligus pemaparan singkat dari Dinas Perlindungan UKM Kabupaten Deri. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Sambutlah salam budaya kita. Jua-jua. Jua-jua. Horas. Horas. Jua-jua. Yang kami hormati Bapak Camat Sininjo, yang kami hormati Bapak Unsur Pimpinan Desa Sininjo 2 beserta perangkat yang ada hadir di sini, yang kami hormati undangan Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Izinkan sebelum saya memaparkan sedikit materi dari Dinas Perindustrian Koperasi UKM, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lolo Romiana Angkat. Saya sebagai tenaga pendamping di dinas. Mungkin itu pengenalan singkat saya. Baik, kita akan masuk ke materi. Yang pertama, saya akan memaparkan sedikit apa itu koperasi. Payung hukum dasar utama koperasi itu ialah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menyatakan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Baik Bapak Ibu, yang melatar belakangi pendirian pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kemudian ada asta cita dari Bapak Presiden RI Bapak Prabowo Subianto yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromatif industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Yang kedua, membangun dari desa dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Baik Bapak Ibu, untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ada 7 peluang usaha. Yang pertama kantor koperasi, yang kedua simpan pinjam, yang ketiga apotek desa, yang keempat logistik desa atau pendistribusian, yang kelima pengadaan sembako, yang keenam klinik desa atau kelurahan, yang ketujuh cold storage atau pergudangan. Namun bisa ditambah sesuai dengan potensi desa. Kemudian ini ada beberapa dasar hukum pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Ada Impres nomor 9 tahun 2025. Ada surat edaran nomor 1 tahun 2025. Ada petunjuk pelaksanaan Menteri Koperasi nomor 1 tahun 2025. Ada surat edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 6 tahun 2025. Ada surat edaran Menteri Dalam Negeri 500.3/202438/SD. Ada surat Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan
nomor B garis hubung 143 garis miring PDP 0401 garis miring angka Romawi 5 garis miring 2025. Kemudian untuk peta jalan pembentukan koperasi Desa Merah Putih, yang pertama pembentukan, yang kedua peluncuran atau launching secara bersamaan tanggal 12 Juli 2025 sesuai dengan peringatan Hari Nasional Koperasi se-Indonesia. Kemudian pengembangan, kemudian keempat pemantauan dan evaluasi. Namun untuk saat ini kita hanya fokus di pembentukan. Nanti kita akan musyawarahkan mengenai nama koperasi, kedudukan koperasi, terus kemudian koperasi. Selanjutnya kita nanti akan membahas dan pemilihan pengurus pengawas serta membahas modal koperasi. Baik Bapak Ibu, mekanisme model pembentukan koperasi Desa Merah Putih ada 3. Yang pertama pendirian koperasi baru, yang kedua pengembangan koperasi yang ada, yang ketiga revitalisasi koperasi. Terkhusus untuk Kabupaten Dairi, kita melaksanakan pendirian koperasi baru seluruhnya sebanyak 169 desa kelurahan yang akan kita bentuk nanti koperasi. Karena terkhusus koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, anggotanya khusus di wilayah itu masing-masing, sesuai dengan KTP di mana tempat tinggal masing-masing. Kemudian nanti setelah kita nanti selesai pembentukan, pemilihan pengurus pengawas, nanti kita akan mengisi berita acara. Ada 2 berita acara yang kita isi. Yang pertama berita acara rapat pendirian, yang kedua berita acara musyawarah desa khusus. Nah, nanti ini kami akan langsung bawakan ke kantor dan akan kami serahkan ke ikatan notaris di Kabupaten Dairi. Kemudian Bapak Ibu, untuk pengurus, syarat terpilihnya sebagai pengurus yang pertama mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal dan berdedikasi terhadap koperasi. Yang kedua mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan. Yang ketiga tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau hubungan keluarga semenda sampai derajat ke-1 dengan pengurus lain dan pengawas. Yang keempat tidak berasal dari unsur pimpinan desa. Jumlah pengurus yaitu minimal 5 yang terdiri dari ketua, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang keanggotaan, sekretaris, dan bendahara. Namun termasuk juga memperhatikan keterwakilan perempuan. Yang ketiga, pengurus dapat mengangkat pengelola. Mungkin ini setelah usaha berjalan ya Bapak Ibu. Kemudian untuk pengawas harus mempunyai pengetahuan, keterampilan kerja, jujur dan berdedikasi terhadap koperasi. Kedua, tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan lain. Yang ketiga, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi. Yang keempat, ketua koperasi langsung dipilih yaitu Bapak Kepala Desa dan yang sebagai ex officio pengawas koperasi. Yang kelima, tidak mempunyai hubungan keluarga saudara dan keluarga semenda sampai derajat ke-1 dengan pengawas dan pengurus. Jumlah pengawas ada 3. Yang pertama ketua pengawas yaitu langsung dipilih Bapak Kepala Desa. Nanti akan dipilih tambahan yaitu 2 orang anggota pengawas. Kemudian Bapak Ibu, untuk modal awal ini berasal dari anggota. Karena koperasi ini ialah bersifat sukarela, di mana yang diutamakan itu adalah kebersamaan anggotanya. Bapak Ibu harus lebih mengutamakan simpanan pokok dan simpanan wajib antara anggota. Jangan dulu memikirkan ada hibah dari pemerintah, ada apa segala macam. Kita harus lebih berjuang dari internal koperasi kita masing-masing. Simpanan pokok dan simpanan wajib itu disesuai kesepakatan Bapak Ibu antara pengurus pengawas dan anggota. Simpanan pokok hanya diberikan 1 kali atau bisa dikatakan uang pangkal. Yang kedua simpanan wajib. Simpanan wajib ini diberikan kepada pengurus setiap bulannya. Kemudian untuk klasifikasi Bank Lapangan Usaha Indonesia, tadi kan Bapak Ibu ada 7 bidang usaha yang dipilih. Kemudian kami ada menambahkan sekitar 29 kode KBNI nanti yang akan kita bahas satu persatu. Kita akan memasukkan ke 29 kode KBNI ini
yang akan diserahkan ke notaris. Nanti apapun yang Bapak Ibu usahakan, apapun usaha yang dijalankan oleh koperasi itu sesuai dengan kesepakatan anggota, pengurus, dan pengawas. Karena di dalam koperasi, rapat tertinggi itu, keputusan tertinggi itu ialah rapat anggota. Kemudian, ini ada, kurang nampak ya. Ada 4 nanti Bapak Ibu yang akan kita lengkapi, yaitu berita acara rapat pendirian koperasi, berita acara rapat perubahan, ini kalau ada perubahan. Yang ketiga, kesepakatan bersama, ini tidak ada di kita. Yang keempat, draft akta pendirian. Baik, mungkin untuk saat ini sekian dari kami Bapak dan Ibu. Nanti mungkin kita akan lebih banyak berdiskusi saja bagaimana agar pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Sininjo 2 ini berjalan dengan baik. Nanti akan kami ikuti sampai selesai. Apapun keputusan anggota ialah keputusan yang mutlak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Baik, terima kasih. Sekian kami sampaikan. Bila ada kekurangan atau salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Baik. Gulap dia dong. Baik, kita mendengarkan sedikit pidato Bapak Presiden ya Bapak Ibu. Baik, mungkin karena ada kekurangan teknis kita akan memasuki tanya jawab. Kami kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu, perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli. Untuk sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab, kami mohonkan nanti kepada Bapak Ibu untuk menanyakan, karena kita dengarkan tadi bahwasanya kita saat ini membentuk pengurus dan pengawas Koperasi Desa Merah Putih untuk desa kita. Jadi seperti yang sampaikan tadi bahwasanya pengawas itu langsung dipilih oleh kepala desa. Kemudian tentang pengurus itu yang akan kita pilih secara musyawarah. Kalau bisa tak usah voting ya, Bu ya, musyawarah mufakat ya. Ya, itu yang kita harapkan untuk acara kita. Sebagai pemandu acara hari ini kami serahkan langsung kepada Ketua BPD dan anggota. Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada kita semua untuk memandu acara sesi tanya jawab. Dibantu oleh rekan kami, Ketua Bidang Kemasyarakatan. Kami persilakan. Terima kasih Ketua. Jua-jua. Oras. Jua. Terima kasih buat Bapak Ibu semua yang boleh hadir pada pagi hari ini dalam rangka musyawarah desa khusus pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Sininjo 2 yang kita cintai ini. Tadi sudah disampaikan oleh agenda kita dari Disperindak tentang materi terkait pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Sininjo 2 ini. Jadi kepada Bapak Ibu perlu kami sampaikan, ini adalah sebuah program yang harus kita lakukan. Setuju tidak setuju, suka tidak suka, ini perintah pimpinan kita, perintah Presiden. Makanya dasar hukumnya juga sebutannya instruksi, sifatnya perintah. Kebetulan juga ya kita tahu pimpinan kita pada saat ini dari TNI Jenderal pula. Jadi pola kerja TNI dibuat ke kita. Untuk saat ini kita perlu melakukan pembentukan. Jadi jangan ditanyakan dulu nanti uangnya dari mana, gajinya bagaimana. Tinggal tadi saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Camat. Mari kita bentuk Koperasi Merah Putih di desa kita ini
adalah dari orang yang sukarela, yang punya integritas, punya komitmen, punya keinginan bagaimana koperasi di Desa Setinjo II lebih baik. Dan pengurus nantinya tidak ada sebutan gaji. Yang ada adalah hasil usaha, SHU, sisa hasil usaha. Jadi jangan ada pemikiran di kita bahwa kalau sudah jadi pengurus koperasi maka akan mendapat gaji sekian seperti yang disampaikan Pak Camat tadi di medsos itu sudah heboh. Padahal tidak seperti itu. Jadi tadi sudah disampaikan beberapa materi, mana tahu Bapak Ibu ada yang mau dipertanyakan, mohon kami kepada kita coba dipertanyakan, sebutkan nama dan kita dari unsur mana dan domisilinya di dusun berapa. Jadi kalau boleh kita buka sesi tanya jawab ini. Untuk sesi yang pertama 3 orang penanya. Kami persilahkan Bapak Ibu. Silahkan. 1 Pak Tito. Ya, 2. 1 lagi. 3 Pak Bambang ya. Oke. Kita mulai dari Pak Tito dulu ya. Oke, baik, terima kasih. Pertama kami sampaikan terima kasih kepada Pak Kepala Desa yang telah mengundang kami sebagai masyarakat, dan terima kasih juga kepada semua bapak-bapak yang ada dari ibu yang ada di depan, juga kepada kita semua masyarakat Desa Setinjo II. Jadi puji dan syukur kita sampaikan kehadiran Tuhan pada saat ini kita masih diberi kesempatan berbahagia bersama-sama dalam pembentukan Koperasi Merah Putih sesuai dengan amanat negara Republik Indonesia melalui Bapak Presiden. Dan terima kasih juga tadi pemaparan dari pendamping Dakob ataupun koperasi. Mungkin pemaparannya sudah cukup jelas meskipun ada beberapa dari kami warga mungkin belum rasa cukup jelas. Dan ada pernah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini saya patut perkenalkan diri. Nama saya Yusuf Manik. Sebutannya panggilannya Tito biasanya. Jadi kebetulan saya warga Desa Setinjo II sudah lama meskipun secara administrasi baru hampir setahun. Jadi kebetulan Bapak Ibu saya juga sebagai ada jabatan sedikit sebagai sekretaris LPM Kabupaten Dairi dengan ketua Horas Pardede sebagai ketua, saya sebagai sekretaris. Jadi tadi saya dengar ada juga undangan untuk ada di setiap desa itu masif ada LPM desa. Kalau boleh Pak, boleh saya boleh tahu LPM di desa kita. Iya, itu ada pertua saya juga. Jadi sudah saling kenal, tapi dalam hal LP mungkin belum saling mengetahui. Jadi Bapak Ibu, ini koperasi tujuannya betul sangat baik. Dan tadi seperti dipaparkan, ada 12 sebenarnya, tapi mungkin secara terinci atau mungkin ada semacam jumlah atau jenis 7 usaha, tapi boleh diperbesar, diperbanyak sampai 9, mungkin kalau tidak sanggup bisa sampai 12. Mungkin seperti kita di Desa Setinjo II, jika misalnya ini langsung ke teknis Bapak, jika misalnya langsung ada daerah kita wilayah masih semacam pemandangan di sebelah Rimobunga, mungkin juga boleh kita pikirkan wisata desa, itu juga jika memungkinkan. Jadi dalam hal pembentukan ini Bapak Ibu, kami juga sangat berharap untuk kepengurusan seperti yang disampaikan Bapak Ibu tadi, jangan orientasi mayoritas yang terus orientasinya masuk ke uang. Jadi memang betul ini jujur saja boleh ditanyakan mulai dari Pak Bambang kalau nggak salah dulu. Pak Bambang pernah koperasi itu atau Pak Tumanggar ya? Dari zaman dulu kami
tanda kutip biar keroknya koperasi gitu. Tapi tak jadi operasinya, banyak kendala dari zaman tak enak lah sebenarnya. Jadi dalam hal pembentukan koperasi Desa Merah Putih, kita berharap pertama, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin tadi secara persyaratan saya belum terinci mengetahui, tapi ini harapan kami, jangan terlalu orientasi ASN. Kalau ada larangan, terima kasih. Kemudian mohon maaf ini ya sebelumnya, pensiunan ASN itu dikurangi kadarnya gitu, dikurangi kadarnya, jangan KKN-nya diperbesar, contohnya konspirasinya atau apa segala macam, itu kadarnya. Karena apa, masyarakat desa kita ini banyak yang bisa diberdayakan. Kebetulan seperti yang saya sampaikan, saya sekretaris LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Jadi kami hadir di sini sebagai pengusaha kecil juga sebenarnya. Jadi sebelumnya tadi saya juga menyampaikan, saya ada usaha kecil, dulu kami giat di UMKM. Jadi ada usaha kita bandrek merasa namanya, merasa. Jadi merasa ini dari kata lokal enak, tapi kalau filosofinya rasa sebenarnya. Jadi rasa manik gitu, manik rasa, merasa. Jadi filosofinya cuma agak terkendala Bapak Ibu, mungkin nanti harapan kami dengan kebutuhan koperasi ya ada imbas positifnya dengan usaha-usaha kecil tadi, usaha UMKM yang ada di desa ini juga secara global, secara global desa. Itu yang kami harapkan, pembentukannya itu pengurusannya dihindari, bukan melarang. Kalau memang ada aturan yang membenarkan, kadarnya dikurangi, kadar dari itu pengurusnya. Jadi kemudian sebelumnya tadi saya lupa, mungkin saran ini, jika boleh didata saat ini daftar hadir, jadi biar Bapak Ibu juga Bapak Ibu yang terkait di depan mengetahui desa-desanya. Karena disampaikan tadi harus sesuai domisili. Jadi tanda domisili itu minimal KTP. Kalaupun boleh lengkap dengan kata. Karena apa Bapak Ibu? Boleh saya sampaikan di sini. Ini nanti jangan ujuk-ujuk mendengar koperasi ada tadi isu-isu gaji, semua pindah alamat. Nah, nanti udah mau pendaftaran ini pindah ke sini dalam semua. Nah, kan mungkin pendaftaran sekolah maksudnya, karena mohon maaf perlu juga saya sampaikan, kebetulan saya ketua komite SMA Negeri 1. Jadi banyak seperti itu. Nanti sampai di sana udah mau jelang pendaftaran pindah semua. Lupa pindah sana dengan segala cara teknik, muslihat atau apalah namanya. Itu menjadi perhatian kami juga. Jadi kemudian Bapak Ibu, mohon maaf bila terlalu agak panjang sedikit. Yang pasti kita selalu dukung, kita tetap dukung koperasi Desa Merah Putih. Apapun namanya mungkin, Merah Putihnya seperti yang kami ketahui, boleh ada di nama, mungkin contohnya koperasi Duma Merah Putih atau koperasi apa. Jadi apapun namanya nanti, apapun kerjanya, apapun hasilnya nanti, kita akan selalu dukung dengan adanya koperasi Merah Putih. Mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan untuk di awal ini, Bapak yang ada di depan. Terima kasih. Juang. Salam. Juang. Terima kasih saya ucapkan kepada saat ini masih diberikan kesempatan, terutama kepada camat kami Pak Ampun yang setiap ada rapat setiap kita bisa jumpa, kepala desa kami Pak Bako, kebetulan juga ada dari Perikap ya, yang kerja di Perikap sekarang ini mungkin tidak kenal lagi dengan saya. Kalau koperasi dulu saya juara provinsi dulu sudah biasa itu, sudah ganti pimpinan ya, sudah pimpinan kami ibu kepala desa dan yang biasa di dalam melaksanakan rapat ini. Jadi kalau saya Bapak tidak perlu saya panjang lebar, saya menggunakan waktu karena itulah yang paling berharga kita. Terima kasih Bapak. Apa tadi UMKM-nya Bapak dari mana?
yang menyangkut mengenai koperasi kita. Jadi ini Bapak Ibu, tadi ada pengarahan dari Kepala Desa, Bapak Camat, Bapak Rindakop. Sebenarnya kalau mengenai koperasi ini sudah hal biasa bagi saya. Di SMA Negeri 2 ini bidang saya, baik simpan pinjam, baik koperasi kredit dan yang lain-lainnya. Sudah hal biasa. Cuman yang perlu saya sampaikan, karena saya sudah pensiunan, jadi janganlah dibatasi. Siapa orang yang asal penduduk desa Setinjo 2 berhak. Izin Bapak biar semua tahu sebutkan nama dari Nama saya. nama Kasih. Nama saya Khalid Bako dari Dusun 1, Jalan Akhir nomor 15 Bako. Pensiunan PNS. Terima kasih Pak. Begini Bapak, ini karena pengalaman ini, nanti atas kesepakatan kita bisa nanti kita pilih yang mana mau kita laksanakan. Ada banyak saya lihat pilihan di sini. Jadi mohon dipandu, terutama bapak-bapak yang bernaung di bidang koperasi kita ini. Kalau biasa yang saya tangani adalah koperasi simpan pinjam dalam satu adat tertentu. Jadi perlu saya minta, karena begini, ada tadi Bapak arahkan, karena memang koperasi ini dari kita untuk kita, tidak ada gaji untuk itu. Tidak ada gaji, tidak ada bulanan, enggak seperti kita atau yang pensiunan atau yang kerja di swasta misalnya. Jadi pengorbanan di sini. Cuman Bapak Ibu nanti supaya bisa berhasil koperasi itu, di akhirnya nanti di rapat anggota tahunan, kalau boleh yang terpilih menjadi dewan pengawas, ketua atau wakil ketua bidang-bidang itu, tolonglah yang berkompeten penduduk desa Setinjo 2 ini, yang bisa menangani. Artinya bahwa Bapak Ibu jangan lagi kita belajar, karena ini zaman sudah semakin maju. Jadi Bapak Ibu yang berkompeten, yang bisa, supaya jangan nanti terjadi kewalahan, kegagalan. Karena nanti jasa itulah yang bisa menjadi sebagai ya umpan balik hasil untuk kita di rapat anggota tahunan. Jangan lagi nanti terjadi minus, tidak ada, ratnya pun tidak terjadi, ada lagi teguran dan sebagainya, jadi macam-macam. Yang perlu saya minta, yang pertama, biasanya kalau di koperasi ini Bapak Ibu, selalu dari Perindakpo juga pernah saya, ada buku panduan. Sebelum dibuat itu dilaksanakan, ada dibuat buku petunjuk, buku panduan. Biar jangan lari nanti dari arah dan tujuannya. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, di setiap koperasi apapun itu harus ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Itu harus. Jangan menyimpang dari situ. Supaya bisa nanti terarah dan bisa nanti terjadi dirap atau ditutup bukunya nanti terakhir banyak keuntungan, ada kemajuan dan bisa nanti desa Setinjo 2 kita ini menjadi contoh untuk desa-desa yang lain. Itu yang kita harapkan. Jadi jangan hanya bekerja atau bagaimana. Jadi itu yang saya sampaikan. Joshua, terima kasih. Pak Bambang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang kami hormati Bapak Camat beserta jajarannya, Bapak Kepala Desa DPD beserta jajarannya, kemudian orang tua kami dari khusus dari Dinas Perindak dan UKM, dan para orang tua kami yang berbahagia. Sedikit pertanyaan kami Pak. Pertanyaan pertama tentang syarat-syarat daripada pengurus, karena kurang jelas tadi disampaikan ya, karena nggak terbaca dari sini. Ada satu poin yang menyatakan bahwa syarat pengurus atau pengawas tidak pernah di pengurus atau pengawas di koperasi lain. Nah, itu coba nanti kalau di garis bawah itu syarat itu, karena seandainya syarat ini nanti diterapkan sepertinya agak sulit di desa kita. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana hubungan antara koperasi desa Merah Putih dan BUMDes? Nah itu dia. Apakah nanti bisa dikerjasamakan atau ini nanti berdiri sendiri-sendiri? Nah, itu aja pertanyaan yang dua itu Pak, untuk mohon penjelasan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ada 3 penanya, ada tadi Pak Yusuf Manik,
Bako dan Bambang. Tapi yang pasti Bapak tadi bertanya mendukung pendirian BUMDes Koperasi Merah Putih di Desa Setinju. Itu dulu yang pertama jadi kesimpulan kita. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Artinya Pak, di perintah Presiden ini kita menyanggupi, kita memaui. Dan kami dari unsur pemerintahan desa mengapresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Bapak-Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Tadi ada pertanyaan, yang pertama di samping pertanyaan ada juga dukungannya, itu dari Pak Tito, Pak Yusuf Manik. Ya syarat-syaratnya tolong diperjelas, kalau boleh jangan orientasi ASN aktif ataupun yang pensiun. Pengurusannya, baru yang kedua data harus disesuaikan dengan daftar hadir yang ada di sini, sehingga nantinya juga dalam penyusunan kepengurusan boleh jelas, tidak melanggar aturan, karena syaratnya tadi disebutkan bahwa menjadi pengurus adalah yang memang berdomisili di desa yang bersangkutan, khususnya desa Setinju 2. Yang selanjutnya dari Pak Bako sudah biasa melakukan kegiatan koperasi ya Pak ya di SMA 2 ya Pak. Terima kasih Pak. Jadi kalaupun nanti terpilih tidak terpilih, mohon juga didukung Pak. Bagaimanalah supaya desa kita ini lebih baik, dan kebetulan juga Hamudo Raja Dai Dapot di Huton. Yang nyaman, Lomodo Hamuna Hutan Tahun, Hamu Warga Begak. Iya, itu yang paling utama. Terima kasih atas dukungan dari Pak Bako. Baru yang selanjutnya, kalau boleh, yang menjadi pengurus adalah orang yang berkompeten, yang punya kemampuan. Yang selanjutnya, ada buku panduan yang boleh diberikan oleh Disperindak. Baru yang terakhir tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jadi terkait ini Pak, mohon izin kami menyampaikan, kalau anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ini nanti formatnya sudah disiapkan oleh dan juga sudah difasilitasi terkait legalitas pendirian ke notaris. Jadi tidak kita memikirkan itu. Kita hanya membutuhkan siapa yang mau dan boleh menjadi pengurus Koperasi Merah Putih. Itu saja. Yang pasti ADRT-nya sudah disiapkan nanti oleh Perindako. Biayanya juga sudah ditalangi oleh pemerintah nantinya melalui Dinas Perindako Kabupaten Dairi. Ya mungkin itu sekitar 2.500.000 ya per desa untuk pembentukan akta notarisnya ya, akta pendiriannya. Baru yang berikut bahwa Pak Bambang juga mantan dari Disperindak juga ini Bapak ini, orang-orang yang berpengalaman di koperasi juga yang bertanya dan memberikan dukungan. Tadi syarat-syaratnya tolong juga diperjelas apakah benar kalau sudah menjadi pengurus di koperasi yang lain tidak ikut lagi di sini. Baru yang selanjutnya terkait antara keberadaan BUMDes dan Koperasi Merah Putih, sebenarnya Pak ini boleh langsung kami jawab. Koperasi Merah Putih itu berbeda dengan BUMDes. Namun di waktunya nanti, ya, kalaupun di akhir bisa menjadi satu, boleh saja. Sama seperti di negara kita ini namanya holding, usaha bersama jadinya. Tapi yang pasti sekarang ini BUMDes Koperasi Merah Putih, Koperasi Merah Putih berdiri sendiri-sendiri. Mari saling mendukung, mari saling menunjukkan kinerja. Yang walaupun nantinya di akhir boleh menjadi satu, nanti dulu kita lihat. Karena yang pasti BUMDes kita sudah ada. Tapi perintah pimpinan kita, koperasi harus kita bentuk. Itu harus kita laksanakan juga Pak. Jadi terkait ke situ nanti tidak perlu lagi ya Pak ya. Jadi kalau BUMDes tetap menjalankan tugas fungsinya yang sudah ada selama ini. Koperasi Merah Putih ini yang mau kita bentuk. Kalau nantilah dulu Pak. Kita lihat
di petunjuk yang lebih jelas lagi nanti, karena petunjuk kepada kita pada saat ini hanya untuk membentuk koperasi merah putih di desa kita ini, dan sekaligus juga membentuk kepengurusan. Soal nantinya itu nanti, Pak. Itu dulu kesimpulannya. Ya Pak ya, Pak Bambang ya. Jadi kepada Ibu kami yang dari Disperindak atas dukungan ataupun pernyataan dan sekaligus pertanyaan tadi, mohon juga dijelaskan. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Baik, sedikit mungkin tadi karena keterburu-buruan ya ini ya Pak. Mungkin ada kurang kata-kata yang kami ucapkan. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari Pak Yusuf Mandi mengenai ASN sebagai pengurus dan pengawas, mungkin di juknis pelaksanaan tidak ada yang melarang ASN dipilih sebagai pengurus dan pengawas, karena semua kebebasan diserahkan kepada masyarakat. Namun kita berpikir secara etika pekerjaan aja ya Bapak Ibu. Mungkin untuk mungkin nanti kalau kita pilih ASN pikiran jadi terbagi-bagi. Maunya untuk kepengurusan ini pengurus lebih fokus kepada kinerjanya agar pikiran tidak terbagi dua. Mungkin itu. Namun di dalam hal yang mendesak, kalau memang tidak ada lagi yang mau menjadi pengurus dan beliau yang sebagai ASN mau mendaftarkan dirinya sebagai pengurus, tidak masalah. Yang penting itu sesuai dengan kesepakatan keputusan di dalam rapat kita ini. Kemudian untuk data yang harus disesuaikan memang untuk seluruh pengurus pengawas dan anggota dia harus sesuai dengan domisili di Desa Sitinjo 2. Nanti untuk pengajuan ke akta notaris disesuaikan dengan KTP. Kalau memang dia tidak sesuai di wilayah domisili Sitinjo 2, maka data akan ditolak langsung oleh sistem. Baik, kemudian yang untuk Pak Bako, izin Pak Bako sebagai mantan murid dari Bapak, baik. Ini mengenai orang yang menjadi pengurus atau orang yang berkompeten. Memang yang diharapkan sesuai dengan syarat kepengurusan ini yaitu mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian yang jujur, loyal, dan berdedikasi terhadap koperasi. Mungkin itu yang lebih ditekankan kepada pengurus karena tugas-tugas dari pengurus lebih banyak dibandingkan tugas pengawas. Pengurus ini lebih mengurusi seluruh kegiatan usaha. Beda dengan pengawas yang hanya mengawasi. Kemudian untuk anggaran dasar sama seperti yang dikatakan Bapak Moderator tadi, pemerintah sangat mendukung untuk pembentukan koperasi Desa Merah Putih di wilayah Kabupaten Dairi, di mana melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM telah ditampung untuk pembiayaan akta notaris sebesar 2,5 juta per desa atau kelurahan. Mungkin untuk bagian buku panduan Pak, kemungkinan setelah nanti pembentukan ini selesai, akta notaris keluar, kalau tidak salah akan ada pelatihan kepada pengurus dan pengawas. Nanti mungkin untuk buku panduan menyusul setelah akta notaris kita keluar. Baik, untuk Pak Bambang mengenai apakah pengurus di koperasi lain bisa menjadi pengurus di koperasi Desa Merah Putih ini, mohon maaf Pak, tadi mungkin karena terburu-buruan saya ada kurang sedikit kata-katanya. Di sini tertulis tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi yang bermasalah. Yang bermasalah ya Pak, karena takutnya nanti juga akan memberikan dampak ke koperasi kita ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya lagi, kami persilahkan. Ya, sebentar Bapak. Belum dimulai, belum dikasih kesempatan. Terus ada ya, oke. Tapi yang pasti sesi pertama tadi sudah terjawab ya Bapak-Bapak ya. Oke, sesi kedua ada dari Pak Bako, Pak Malau, dari sudut kiri tadi ada. Oke, 3 ya lagi ya.
Yang pertama dari Pak Bagu dulu. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Rindos Papo. Sekitar 3 bulan yang lewat, undangan kita masih tokoh masyarakat. Ini menjadi ketua LPM di Desa 72, Pak. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, yang kami hormati juga Bapak kami yang ganteng, Pak Camat Sitinju 2, Bapak Ketua BPD beserta seluruh anggota-anggotanya, Bapak Ibu dari Perindakop. Jadi sederhana Pak, dulu di desa kami ini ada itu yang namanya KUD. Pada waktu itu kami ini masih SMP lah. Artinya setahu kami sederhana saja terkait koperasi ini. Sesuai di pelajaran SMP kita sama-sama dulu, sesuai umuran saya, ngumpul-ngumpul 20 orang bentuk koperasi. Yang penting syaratnya ganjil katanya, itu pelajaran dulu di SMP. Nggak tahu sekarang bagaimana. Itu. Jadi yang perlu kami mohonkan penjelasan terlebih kepada Perindakop, kami mohonlah di samping sebagai ketua LPM, bisa juga dari tokoh masyarakatnya, kami mohon bisa enggak nama koperasi kita nanti dicantumkan yang namanya Panjimakonya Pak. Entah di depannya dia, entah di belakang Sitinju 2-nya. Itu aja pertanyaan singkat dari kami. Terima kasih. Iya, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Saya perkenalkan dulu diri saya Luhut Malau, berasal dari Dusun Ampat. Yang kami hormati bapak-bapak yang di depan semua, sama ibu-ibu, dan yang menjadi pertanyaan dasar dari kami mewakili Dusun Ampat. Tadi saya dengarkan untuk tujuan pendirian koperasi ini untuk mensejahterakan masyarakat, kan itu Pak ya. Jadi kalau soal namanya koperasi udah mungkin sejak lahir sudah kedengaran nama koperasi ini, jadi tidak apa lagi. Nah, bagaimana nanti masyarakat Sitinju 2 ini supaya boleh transit? Nah, jadi menjadi pertanyaan, bagaimana cara mensosialisasikan kepada penduduk desa Sitinju 2 supaya boleh terangsang semua. Jangan karena pemahaman koperasi ini banyak ibu-ibu, terutama ibu-ibu, karena banyak yang jalan koperasi disimpan pinjam, koperasi apa namanya itu, banyak kali sekarang koperasi. Nah, jangan nanti seperti pemahaman yang sekarang, koperasi yang sudah jalan ini, yang awam sudah terjadi di masyarakat, jangan nanti penilaian ibu-ibu semacam itu. Jadi perlu pemerintah desa membuat sosialisasi yang betul-betul memahami supaya paham semua penduduk kita, agar semua berlomba-lomba nanti koperasi ini mungkin boleh gagal kalau tidak ada sosialisasi dengan jelas. Nah, jadi saya sangat berterima kasih boleh nanti mewakili atau membuat sosialisasi pemahaman kepada kawan-kawan supaya ada nanti ya, tapi keterbatasan mungkin sebagai tokoh masyarakat masih terbatas. Tapi kalau saran saya, bagaimana pemerintah desa supaya bisa mensosialisasikan kepada rakyat Sitinju 2 semua supaya terangsang boleh nanti koperasi ini berjalan dengan baik. Ada itu Pak, bagaimana caranya gitu Pak? Ya, lanjut dari sisi ini.
Selamat pagi buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Jujur Habiahan. Saya sebagai warga Desa Setinjo 2 kebetulan anggota PKK dan kader Posyandu. Nah, yang jadi mohon maaf yang saya hormati bapak-bapak semuanya yang ada di depan, kemudian ibu-ibu dari Perindakop ya. Terima kasih Bu sudah memberikan sedikit informasi mengenai Koperasi Merah Putih. Kemudian yang jadi pertanyaannya adalah melanjutkan pertanyaan dari Bapak Tito. Mohon maaf ya Bapak Tito, tadi kebetulan saya kurang paham dan ingin melanjutkan pertanyaannya tadi. Yang jadi pertanyaannya adalah, siapakah yang bisa meminjam di koperasi tersebut? Apakah harus sudah termasuk anggota atau masyarakat biasa? Dan kemudian syaratnya biasanya apa saja Bapak-bapak, Ibu-ibu? Apakah hanya identitasnya saja? Mohon maaf karena kebetulan saya adalah masih awam mengenai koperasi. Itu saja, terima kasih. Jadi sudah ada 3 penanya ya. Jadi sebenarnya tidak perlu dijawab ini. Sudah jelas ini semua. Ya, yang pertama soal nama. Nanti juknis jelas dia menyebutkan itu Pak. Adanya yang membolehkan kalau dibolehkan oleh juknisnya. Harapan kita memang ya perlu menunjukkan citra dan nama lokal kita ini. Namun kita lihatlah juknisnya Pak. Tuntutan Bapak itu kami sepakat, kami dukung. Namun ya apa boleh buat, kita lihatlah juknisnya. Ya, jangan jadi lari dari juknis. Baru yang selanjutnya terkait sosialisasi Pak Malawu, ya inilah kita sosialisasi. Dan yang pasti juga yang diharapkan kita juga yang hadir di sini boleh mensosialisasikan kepada masyarakat kita. Tapi itu pun nanti Pak. Jangan dulu kita terlalu cepat mengerjakan yang tidak diperintahkan. Yang pasti kita diperintahkan sekarang bentuk dan susun pengurus. Soal sosialisasi mungkin itu menjadi catatan, menjadi rencana kerja tindak lanjut dari pengurus lah nantinya. Ya Pak ya, udah nggak bisa hilang kerjaan dong. Termasuk juga dari BR saya, ya Jojo. Ya, tidak perlu kita tanya dulu siapa yang layak meminjam, apa syaratnya. Belum ke sana kita. Nanti itu menjadi PR dari pengurus lah nantinya untuk mensosialisasikan ke warga masyarakat kita. Yang diperintahkan kepada kita saat ini adalah membentuk koperasi Desa Merah Putih, begitu juga membentuk pengurus, baik itu juga pengurus hariannya dan sampai pengawasnya. Itu yang kita laksanakan pada hari ini. Jadi tolong Bapak Ibu, kalau boleh satu pemahaman kita, jangan dulu kita menerawang sampai jauh ini bagaimana dan nanti jadi apa, jangan dulu. Tapi yang pasti ya kita berharap pembentukannya ini adalah dari orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang jujur, berdedikasi, punya keinginan bagaimana koperasi Merah Putih di Desa Setinjo 2 ini lebih baik. Dan jangan terlalu cepat mengharapkan money oriented, orientasi uang, tidak seperti itu. Tapi karyawannya nanti mungkin ya, kalau pengurus tidak. Jadi kepada kita semua, mari saling memahami biar satu pemahaman ya. Jangan jadi sampai jauh kali dulu kita pikirkan. Karena kami juga belum sampai ke sana diperintahkan. Yang diperintahkan itu bagaimana membentuk koperasi Merah Putih dan sekaligus membentuk kepengurusannya agar boleh nanti itu dimasukkan ke aplikasi pendirian Koperasi Merah Putih dan sekaligus juga pembuatan akte pendirian oleh notaris. Itu yang perlu kami sampaikan. Ya Bapak Ibu ya. Atau begini saja Pak, kita jangan jadi terlalu lama nanti. Lebih baik saya rasa begini saja ya, izin Ketua, Pak Camat, Pak Kades. Langsung aja kita pemilihan, atau yang pertama jangan dulu pemilihan. Musyawarah dulu, saya bertanya, kami dulu yang bertanya. Artinya untuk jabatan pengurus
Siapa yang bersedia mau jadi pengurus? Tapi jumlahnya tadi berapa Bapak? 5. Minimal 5. Ya. Sesuai dengan rapat kita, musyawarah desa khusus pembentukan pengurus koperasi desa berapa? Saya pikir kan fokus di situ aja. Iya. Fokusnya tentu sebagai calon pengurus tentu ada kriteria. Ya. Ada kriteria, itu aja saya pikir kita sepakati dulu. Misalnya kriterianya umur, misal, ya kan? Umur, kemudian latar belakang atau apapun itu. Kemudian keseimbangan dari keterwakilan perempuan. Iya. Harus kita sepakati apakah 30% seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Biasanya 30% ya Pak, kalau saya tidak silap. Iya. Kita fokus di sana aja. Sehingga memang singkat pada jelas, selesai dan cepat kita pulang. Iya. Dan sempat lagi ke ladang. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Itu yang benar, kan begitu. Ya, yang pertama kalau syarat pendidikan saya rasa tidak ada disebutkan, Bapak. Tapi yang pasti syarat yang pertama itu tanya diri masing-masing. Berkaca ke diri masing-masing. Apakah kita jujur? Apakah kita punya loyalitas, dedikasi, integritas? Atau kita punya kemampuan membawa ini lebih baik? Dan yang pasti jabatan ini bukan hanya untuk soal bagaimana muncul, tidak. Tapi ini bagian daripada tanggung jawab moral membangun desa ini. Kalau mampu, ayo. Dan tidak bergaji. Kalau nggak mampu, jangan. Nanti kita yang membuat kita malu sendiri. Ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Soal keterwakilan tadi Pak Simanjuntak itu pasti di negara kita ini wajib itu kita laksanakan. Kita dalam rangka mendukung pengarusutamaan gender itu harus kita tetap galakkan 30% keikutsertaan perempuan di setiap lembaga yang ada di desa. Jadi kalau misalnya tadi jumlahnya 5, 30% dari 5 itu ya 2 lah, kan begitu penggelapan ke atas maksimal. Dan kalau memang ada, kalau nggak berkenan juga ya nggak apa-apa juga. Tapi yang pasti kita sudah bukakan. Yang pasti itu aja Bapak Ibu ya. Langsung saja yang pertama sebelum dicalonkan, kalau ada yang mau mencalonkan diri menjadi pengurus, yang pasti nanti menjadi pengurus saja dulu. Yang memilih nanti itu ya mereka atau sekaligus nanti rapat dengan kepala desa. Ya? Enggak usah harus langsung aja nanti 5 aja langsung kita rekrut. Dan sekaligus ini nanti menjadi pendiri koperasi di sini kita buatkan. Baik, terima kasih Pak untuk kesempatan berikan kepada kami. Bapak Ibu, kepengurusan ini tidak menjadi jangan dikatakan Bapak Ibu harus ada perwakilan ini, harus ada. Tidak, bukan itu patokannya. Kita buat kesepakatan itu adalah dia memang mampu, jujur seperti itu. Jangan kita paksakan keterwakilan 30%. Enggak. Tidak kan? Udah. Tidak juga menjadi harus ada keterwakilan per dusun. Tidak Bapak Ibu. Kalau dia tidak mampu nggak usah dipaksakan. Seperti itu. Tidak mesti perwakilan per dusun-dusun, tidak. Ya. Karena biasanya di desa kayak gitu nih. Harus ada keterwakilan dusun 1, dusun 2, dusun 3, dusun 4. Tidak juga. Kalau memang tidak punya calon yang layak yang kita dukung, tidak menjadi keharusan seperti itu dia, Bapak Ibu. Kalau bisa mewakili nggak apa-apa, tapi tidak usah kita paksakan. Dan kami harapkan